balik lagi di sini gua AA Wirya. Ya, jadi sekarang di hadapan kita sudah ada sebuah smartphone yang goib banget nih keberadaannya, karena stoknya itu sangat terbatas dan juga HP-nya misterius banget. Jadi untuk di toko-toko fisik, smartphone ini sudah pada sold out ya. Jadi pada awal kemunculannya di tahun 2020, pada bulan September, HP ini sudah langsung diserbu. Jadi ini termasuk salah satu smartphone yang baru ya diluncurkan di Indonesia. Dan kebetulan banget gue baru banget nih dapat HP ini sekitar kurang lebih 3 hari yang lalu. Dan kebetulan HP ini sudah langka banget, gue hanya mendapatkan satu saja. Dan kebetulan untuk di tokonya itu sisa lagi satu ya. Dan untuk smartphone ini gue beli dengan harga Rp3.400.000 dengan cashback yaitu sebanyak Rp170.000. Jadi HP ini sekitar harganya ya Rp3.200.000 gitulah cuy. Oke. Jadi untuk dimensi dari smartphone ini benar-benar besar banget menurut gua. Kenapa? Karena ini ya bisa dilihat untuk layarnya itu dia besar banget. Dia menggunakan layar dengan luas 6,67 inch. Nah, ini sudah menggunakan panel IPS ya. Jadi layarnya ini full screen banget. Kita coba nyalakan. Oke. Jadi ini bisa menggunakan face unlock, kemudian juga menggunakan kata sandi atau menggunakan fingerprint. Nah, jadi menggunakan fingerprint. Nah, ini fingerprintnya itu lumayan kenceng ya. Ini coba kita coba naikkan banget. Oke, jadi seperti ini ya layarnya. Layarnya itu menggunakan panel IPS dengan bentang 6,67 inch dan sudah dilengkapi dengan teknologi 120 Hz. Jadi ini adalah salah satu smartphone dengan layar terkencang ya. Nah, jadi ini bener-bener kualitas dari layarnya itu bener-bener bagus banget. Dia sudah dilengkapi juga dengan HDR10, kemudian juga untuk kecerahannya itu 450 nits. Untuk resolusinya sendiri dia yaitu 1080 x 2400 pixel. Jadi dengan kerapatan 395 ppi, smartphone ini benar-benar salah satu dengan layar terbaik, tapi tidak baik-baik banget sih sebenarnya. Nah, untuk warnanya sendiri dia benar-benar gonjreng ya, bisa dilihat ini adalah menggunakan panel IPS. Nah, ini bener-bener layarnya itu bagus banget menurut gua, dan juga untuk keawetan baterainya itu sangat awet. Dia menggunakan baterai dengan kapasitas 5160 mAh dan sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging. Nah, untuk di bagian belakangnya ini dia lumayan tebal ya. Oke, karena dia menggunakan baterai yang sangat bongsor, teman-teman. Nah, jadi kita matikan dulu HP-nya, kita lanjut ke bagian ada apa saja di sekeliling dari HP ini. Untuk di bagian depannya, di sini dia ada kamera ya dengan resolusi 20 megapiksel dan sanggup merekam hingga 1080 pixel. Kemudian di atasnya ini ada speaker, di sini dia sudah stereo ya. Jadi di atas dan di bagian bawahnya dia bisa aktif secara bersamaan, jadi memberikan kesan dan juga sensasi dari pendengaran yang sangat baik. Kemudian untuk di bagian framenya, ini framenya itu aluminium. Untuk kaca di bagian depannya ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan bagusnya untuk smartphone ini dia sudah mendapatkan perlindungan lagi ya. Ini dapat anti gores nih, plastik. Dan ini saran gua sih jangan dibuka karena ini lumayan banget cuy untuk perlindungan ganda dari smartphone ini. Kemudian juga di sini dia ada slot ya untuk micro SD dan juga untuk SIM. Nah, ini dia dual SIM tapi hybrid teman-teman. Dia jadi bisa menggunakan dual SIM atau satu SIM dan juga satu micro SD. Kemudian untuk di bagian samping sini dia bener-bener warnanya cantik banget. Ini warna cobalt blue ya. Untuk di bagian bawahnya di sini ada 3,5 mm headset jack. Kemudian juga di sini ada USB Type-C, ada mikrofon, ada speaker juga di bagian bawah sini. Dan untuk warnanya bener-bener cantik banget nih menurut gua. Kemudian untuk di bagian samping sini dia ada fingerprint, kemudian juga ada tombol up and down volume. Untuk di bagian atasnya dia ada speaker dan juga ada infrared. Jadi sangat langka banget ya HP zaman sekarang ada infrarednya, bisa menyalakan TV, menyalakan AC dan yang lainnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakangnya ini desainnya menurut gua cantik banget ya. Memang selera orang berbeda-beda ya teman-teman. Karena ada yang bilang desainnya cantik, ada yang bilang berlebihan, ada yang bilang ya whatever lah. Menurut gua sih ini desainnya itu cantik banget. Oke. Jadi untuk di bagian bawah sini dia ada tulisan Poco. Nah, ini menurut gua bener-bener desainnya itu anak muda banget ya, Poco. Kemudian juga di sini dia ada 4 buah kamera. Nah, jadi di sini ada dual LED flash, kemudian juga di sini kamera utamanya itu 64 megapiksel, kemudian juga ada kamera 13 megapiksel dan 2 megapikselnya ada dua nih di bagian bawah. Oke. Kemudian di sini juga ada tulisan design by Poco. Nah, jadi Poco ini adalah salah satu cabang dari Xiaomi, kayak mungkin anaknya atau apa gitu, ada yang tahu bisa komen di bawah.
Nah, ini kameranya juga sudah dilengkapi dengan teknologi AI super kamera. Mantap sekali teman-teman. Oke, kemudian juga untuk baterainya di sini sudah fast charging ya, 33 watt dan langsung diberikan di paket penjualannya. Jadi untuk chargernya sendiri, dia itu chargernya ini berat banget ya, dan juga chargernya besar. Di sini dia ada warna orange, jadi warna khas Xiaomi ya, warna orange. Dan kalau kita lihat di sini desainnya tuh menurut gua persis seperti desain-desain Apple gitu cuy ya. Oke, jadi mungkin ini menurut penilaian gua aja ya. Untuk teman-teman yang punya pendapat bisa komen di bawah lagi. Untuk chargernya sendiri dia memiliki output, ini outputnya itu 5 volt 3 ampere. Nah, ini banyak kali ya outputnya, yang penting intinya itu 33 watt. Nah, ini kemudian juga di sini ada inputnya dan yang lainnya. Di sini dia diproduksi di Beijing, China. Dan ini dia sudah support Qualcomm fast charging ya, yang ketiga. Mantap sekali. Pokoknya gua kurang begitu ngerti lah untuk charger, yang penting dia 33 watt itu aja. Nah, ini bisa ngecas dari 0 sampai 62% dalam waktu 30 menit dan juga 0 sampai 100% dalam waktu 65 menit. Oke, jadi di bagian belakangnya ini dia menggunakan bahan plastik ya, tapi ini bodo amat sih sebenarnya, karena gue yakin orang-orang yang membeli smartphone itu pasti mayoritas menggunakan casing seperti gue ini. Oke, menggunakan casing. Nah, ini jadi desainnya itu akan jauh lebih cantik ketika kita gunakan casing. Nah, ini gue mau pasangin casing dulu, karena gue lebih suka HP pakai casing ya sebenarnya ya, daripada HP telanjang-telanjang seperti itu. Nah, lihat kan, begitu HP dipasangi casing, maka tampilannya itu akan jauh lebih cantik cuy. Oke, ini dan untuk di bagian belakang sih sebenarnya bodo amat ya, dia mau plastik ya atau mau kaca kayak nggak masalah. Dan jujur gue lebih suka HP dengan belakangnya itu plastik atau metal. Kenapa? Karena kalau jatuh itu rawan pecahnya itu tidak begitu kuat ya, maksudnya lebih aman lah gitu. Paling hanya ya lecet-lecet aja lah. Dan untuk kelemahan dari HP ini adalah di bagian modul kameranya. Ini modul kameranya menonjol banget ya. Nah, ini menonjol sekali. Tapi bagusnya untuk casingnya ini dia sudah melindungi sampai ke kameranya. Jadi untuk teman-teman ada sedikit informasi bahwa kameranya ini katanya rawan lecet ya, rawan juga penyok, karena gua nggak tahu ya bahan dari kameranya ini apaan. Mungkin terlalu ringkih gitu, makanya lebih baik sih menggunakan casing supaya lebih aman. Dan ini dia tampilannya jadi lebih cantik. Kemudian juga untuk proteksi, smartphone ini sudah dilengkapi dengan 3 buah proteksi, yaitu fingerprint, kemudian juga face unlock dan juga ada kata sandi. Nah, jadi untuk membuka dengan fingerprintnya ini lumayan cepat ya. Kemudian juga bisa dibuka dengan face unlock dari bagian atas. Jadi ini untuk buka HP-nya bener-bener cepet banget. Dan sekarang kita akan coba untuk di bagian sektor kamera. Nah, untuk di bagian kamera ini gua cerahin dulu ya. Ini kayaknya udah paling cerah sih. Oh, belum. Oke, udah. Nah, ini dia untuk di bagian kamera ini sudah bagus banget menurut gua, dengan standar kamera HP seharga 3 jutaan. Nah, ini untuk kameranya itu bagus banget. Nah, ini mohon maaf ya, di belakang itu ada suara orang-orang berisik banget. Oke, jadi kita lanjut ke kameranya. Nah, ini kameranya itu bagus banget, bisa dilihat. Nah, ini untuk fokusnya itu kenceng. Ini dia menggunakan resolusi 64 megapiksel ya. Dan untuk perekaman video dia bisa sampai resolusi 4K. Jadi mantap sekali. Dan untuk ada stabilizernya, teman-teman bisa merekam di resolusi 1080 piksel aja ya. Jadi kalau di 4K-nya itu agak sedikit geter-geter gitu, tapi nggak masalah. Kemudian di sini ada zoom 1 kali, kemudian juga ada untuk angle yang lebih luas. Di sini 0,63 dan juga di sini ada zoom 2 kali. Oke, jadi pilihannya lumayan lengkap. Dan untuk di bagian kamera depan, di sini kamera depannya itu resolusinya 20 megapiksel dan ini menurut gua sudah bagus banget untuk sekedar selfie. Tapi untuk cowok sih biasanya jarang selfie ya, mungkin untuk pengguna wanita gitu atau ya pokoknya gadis-gadis gitu udah cukup banget cuy untuk selfie ria. Nah, ini kemudian juga di sini ada mode pro. Di sini kita bisa atur ISO segala macam. Di sini ada video, oke, seperti biasa. Di sini ada foto, portrait. Nah, ini portrait, jadi di belakangnya itu ada bokeh gitu ya. Nah, ini oke, lumayan bagus. Dan kalau kita coba di bagian sini, nah ini untuk bokehnya itu lumayan bagus ya menurut gua. Oke. Dan kemudian di sini ada menu lainnya. Di sini banyak banget ya. Di sini ada menu malam hari, kemudian juga 64 megapiksel. Ini bisa kita ubah memorinya sih. Apa namanya? Bukan memori sih, apa ya? Kayak resolusi gitu. Oke.
Kemudian di sini ada video singkat seperti di iPhone ya, ada vlog, ada dokumen, ada panorama, gerak lambat, selang waktu dan yang lainnya. Ini banyak banget. Oke, nanti bisa dicek lagi lebih lanjut. Dan untuk di bagian operating systemnya dia sudah menggunakan MIUI 12 dengan Android 10. Jadi sudah kekinian banget dan tentunya pasti bisa diupdate. Untuk baterainya, ini kebetulan gua menemukan HP ini atau baru datang ya, dikirimin oleh paket itu kemarin. Jadi untuk baterainya ini menurut gue irit banget. Kenapa? Karena ini selain fast charging juga kapasitasnya itu besar ya. Jadi ini benar-benar nih masih 100%, sudah berkurang 1 jadi 99%. Oke, gue buka dulu pakai muka. Nah ini udah mati dia. Oke, jadi kesimpulannya untuk smartphone ini bagus untuk di range harga 3-3,5 jutaan. Nah selain itu juga untuk chipsetnya dia kenceng ya, dia sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G 2.3 GHz, dan juga yang gua pakai ini dia menggunakan RAM 6 GB dan juga internal 64 GB, dan bisa ditambahin dengan micro SD sebanyak 512 GB. Dan sebenarnya ada pilihan lain juga sih, 8 GB dan 128 GB, tapi kebetulan itu goib banget ya barangnya, jadi gua beli ya 64 aja lah, nggak apa-apa juga, gua bukan gamers. Jadi sebanyak itu sudah cukup banget. Dan kalau kita lihat juga di sini dia tebalnya itu 9,4 mm dengan berat 512 gram. Jadi ini HP lumayan berat. Dan untuk teman-teman yang tidak suka HP besar dan berat, ini bukan recommended. Tapi kalau teman-teman yang bodo amat, yang penting bisa nonton enak segala macam, ya ini sangat recommended. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman review gue untuk Xiaomi Poco X3 NFC. Dan tentunya untuk NFC-nya itu sangat berguna ya untuk kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa. Bye.